Karena sebenarnya yang terjadi adalah gak ada satupun pemburu yang lewat untuk menyelamatkan gadis kerudung merah dan neneknya itu. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang channel aku. Buat kalian yang baru nonton, makasih ya sudah nonton video ini. Dan salam kenal buat kalian semua. Di video kali ini aku akan menceritakan tentang kisah asli di balik cerita dongeng. Kalian tahu nggak? Cerita dongeng yang sering kita dengar dan sering kita tonton waktu kecil dulu itu ternyata nggak seindah sama apa yang kita bayangkan. Dan kita tahu dongeng itu seru, lucu, romantis, dan happy ending ya kan? Salah kalian semua. Karena cerita dongeng yang kita tahu ini ternyata mempunyai kisah kelam, sadis, dan tragis lah pokoknya. Untung tahunya udah dewasa gini ya kan? Kalau tadi masih kecil, buset dah, bisa kena mental kita. Buat kalian yang masih kecil, monggo lah lihat video aku yang lain aja ya. Yaudah gak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Dan tonton video ini sampai habis ya. Tunggu dulu. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Kalau di cerita dongeng, cerita ini bercerita tentang seorang gadis yang selalu mengantarkan makanan untuk neneknya yang tinggal di tengah hutan. Awalnya semua baik-baik aja dan berjalan lancar. Sampai suatu ketika, sebelum gadis itu sampai ke rumah si nenek, ada seekor serigala jahat yang sudah memakan neneknya. Lalu gak berapa lama kemudian, si gadis itu sampai ke rumah neneknya untuk memberikan makanan. Serigala yang mengetahui hal itu langsung berpura-pura menjadi sang nenek agar bisa memangsa si gadis kerudung merah tersebut. Namun di kisah dongeng, si gadis kerudung merah itu adalah gadis yang cerdik, yang mengetahui itu bukan neneknya, dan juga mengetahui niatnya si serigala itu. Jadi si gadis itu mengulur-ngulur waktu untuk menghindari si serigala sambil mencari bantuan. Sampai akhirnya ada pemburu yang lewat tuh, dan langsung menyelamatkan si kerudung merah juga neneknya. Serigala itu pun dibunuh dan cerita ini berakhir bahagia karena nenek dan gadis kerudung merah itu akhirnya selamat. Tetapi ternyata itu cerita yang sudah diubah menjadi versi indah dan happy ending aja loh. Karena sebenarnya yang terjadi adalah gak ada satupun pemburu yang lewat untuk menyelamatkan gadis kerudung merah dan neneknya itu. Karena di cerita aslinya gadis kerudung merah itu emang sampai di rumah neneknya. Tetapi saat itu dia melihat si serigala telah memakan sang nenek dengan sangat brutal. Sampai darah berceceran di mana-mana dan dia juga ditangkap sama si serigala. Jadi si serigala itu menyekap si gadis kerudung merah sampai berhari-hari dan memaksanya untuk memakan daging neneknya sendiri. Lalu dia ditelanjangi dan diperkosa oleh si serigala itu. Sampai akhirnya dia merasakan lapar lagi. Setelah itu gadis kerudung merah itu pun akhirnya dimakan juga. Gimana weh? Sadis kan? Tetapi kok bisa sih si nenek itu tinggal di tengah hutan sendiri? Karena katanya anaknya nggak mau mengurus ibunya yang sudah sakit-sakitan. Jadi si gadis berkerudung merah itulah yang ditugaskan untuk setiap hari mengantar makanan kepada neneknya di tengah hutan. Tetapi sayangnya gadis kerudung merah yang masih kecil dan polos itu dinodai dan dibunuh sama si serigala. Gak seperti yang kalian bayangkan waktu kecil kan? Sama. Jangan lemes dulu kalian ya dengarnya, karena masih ada kisah asli yang lebih seram lainnya. Dalam cerita dongeng, cerita ini berkisah tentang seorang putri duyung yang jatuh cinta kepada pangeran yang bernama Erik. Kisah cinta mereka pun berakhir bahagia karena mereka bisa menyatukan perbedaan dunia yang berbeda. Di mana awal ceritanya, Ariel ini adalah seorang putri duyung yang cantik dan memiliki suara yang indah. Lalu pada saat itu, Ariel muncul ke permukaan laut dan melihat pangeran Erik ada di sana. Ariel pun langsung jatuh cinta karena ketampanannya dan dia berusaha bagaimana caranya agar mereka bisa bersatu karena mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Ariel pun mengorbankan suara indahnya untuk ditukar dengan sepasang kaki agar bisa hidup di daratan bersama si pangeran. Setelah punya kaki, dia langsung menemui sang pangeran. Pangeran pun saat itu juga jatuh cinta kepada dia. Lalu mereka berniat untuk menikah. Ayah Ariel saat itu nggak setuju, tapi saat dia melihat pengorbanan anaknya dan cinta mereka sangat kuat, akhirnya ayah Ariel merestui dan mengubah si Ariel menjadi manusia selamanya. Mereka pun akhirnya hidup bahagia bersama.
Seru kan? Tapi jangan senang dulu. Ternyata beda dengan cerita yang ditulis oleh Hans Christian Andersen. Di novelnya, cerita ini memiliki cerita yang hampir sama, tapi ternyata berbeda. Di mana si putri Ariel ini diubah oleh penyihir dengan konsekuensi yang cukup besar. Dia harus membayar mahal untuk bisa mengubah kakinya. Saat ekornya berubah menjadi kaki, setiap langkah kakinya dia merasakan sakit yang luar biasa, seperti menginjak pecahan beling katanya. Dan jika si pangeran gak jatuh cinta sama dia, dan dia juga jadi gak menikah sama si pangeran, dia akan mati. Putri Duyung yang merasa sangat percaya diri memutuskan untuk menerima konsekuensi itu. Karena dia yakin pangeran itu akan jatuh cinta dan menikah dengannya. Tetapi sayangnya, meskipun pengorbanan si Ariel sangat besar, ternyata Pangeran Erik lebih memilih untuk menikah dengan wanita lain. Ariel yang saat itu bersedih dan pasrah. Dia tahu dia akan mati. Tiba-tiba sang penyihir datang lagi. Dia menawarkan kembali Ariel akan tetap hidup jika pangeran itu dia bunuh. Penyihir itu pun memberikan sebuah belati untuk membunuh sang pangeran. Tetapi karena Ariel nggak tega dan dia juga sangat mencintai pangeran itu, dia melempar belatinya ke lautan dan akhirnya dia mati menjadi buih yang tersapu oleh ombak. Bucin banget ya si Putri Duyungnya. Dan lebih fun fact-nya lagi, ternyata cerita ini cerita asli dari si penulis. Dimana si penulis ini menyukai seorang pria alias dia gay ternyata. Tetapi dia nggak mendapatkan cinta si pria itu. Karena pria itu memilih untuk menikahi wanita pada saat itu. Jadi dia menuangkan ceritanya dan menggambarkan dirinya adalah si Little Mermaid ini. Tetapi ya kan, di dongengnya si Ariel perempuan. Atau jangan-jangan si Ariel juga adalah... Dalam cerita yang disuguhkan oleh Disney ini, menceritakan ada seorang gadis cantik yang terkena kutukan seorang penyihir yang sakit hati karena tidak diundang pada saat pesta kelahirannya. Kutukan itu akan aktif jika si putri terkena tusukan jarum. Mengetahui hal itu, raja dan ratu menyingkirkan semua jarum di daerah mereka untuk menyelamatkan anaknya. Tetapi ternyata ada satu jarum yang masih tertinggal, yaitu mesin pendulum di menara tua di kerajaan. Putri yang saat itu berjalan-jalan di sana dan melihat benda yang belum pernah dia lihat. Karena rasa penasaran, dia mendekati jarum itu dan menyentuhnya. Akhirnya si putri tertusuk. Aktiflah si kutukan itu ya kan? Tetapi ternyata kutukan itu bisa hilang. Dengan satu cara, jika ada seorang laki-laki yang jatuh cinta kepadanya dan membangunkannya lewat ciuman cinta yang tulus, maka kutukan itu akan musnah. Dan putri pun sembuh kembali seperti biasa. Lalu pada suatu ketika, ada seorang pangeran yang melihat sang putri. Dia pun jatuh cinta pada pandangan pertama dan berusaha membangunkan si putri dengan ciumannya. Ternyata si pangeran itu adalah cinta sejatinya. Si putri pun akhirnya terbangun dan mereka akhirnya menikah dan hidup bahagia selamanya. Tetapi ternyata itu hanyalah cerita dongeng dari tim kreatifnya Disney. Karena cerita aslinya adalah saat itu memang ada pangeran yang lewat melihat si putri tertidur di tempat khusus yang disediakan untuk sang putri di tengah hutan. Lalu si pangeran itu terpesona dengan kecantikan si putri. Hingga akhirnya pangeran itu menciumnya. Tetapi putri itu tetap tidak terbangun dicium oleh si pangeran. Sadisnya lagi, karena terbawa dan tergoda oleh syaitan-syaitan di sana. Apalagi pada saat itu hanya dia dan si putri yang di tempat itu. Pangeran tersebut langsung melancarkan aksinya dengan memperkaos si putri di tengah hutan. Dan akhirnya si putri pun mengandung di tengah tidurnya, lalu melahirkan bayi kembar. Saat itu, salah satu bayinya menghisap jarinya si putri yang kena jarum. Hisapan anaknya itulah yang akhirnya membuat si putri terbangun dan terlepas dari kutukan itu. Tetapi dia terkejut saat dia bangun, ternyata dia sudah menjadi seorang ibu dan melahirkan 2 bayi kembar pula. Ini mah ceritanya agak membagongkan ya kan. Masa si putri dibiarkan tidur sendiri di tengah hutan? Terus pas lagi begitu-begitu di hutan kan bahaya ya. Kalau di sana ada Badarauhi gimana coba?
Apa nggak jadi ada tuh film Desa Penari versi Sleeping Beauty? Cerita ini dikenal karena sepatu kacanya, di mana diceritakan ada seorang wanita cantik yang diperlakukan menjadi pembantu oleh ibu tiri dan dua saudara tirinya. Singkat cerita, saat itu pangeran sedang mengadakan pesta pemilihan untuk mencari wanita yang akan menjadi istrinya. Pangeran pun mengundang semua wanita yang ada di desa itu, termasuk si Cinderella. Tetapi sayangnya, ibu tirinya tidak mengizinkan si Cinderella pergi ke pesta itu. Dan dia berharap salah satu dari kedua anaknya itulah yang terpilih untuk menjadi istri si pangeran. Tetapi akhirnya, dengan dibantu oleh sang peri dan teman-teman binatangnya, Cinderella pergi ke pesta itu secara diam-diam, dengan syarat hanya boleh sampai jam 12 malam. Di pesta itu semua orang terpesona sama kecantikan si Cinderella, termasuk si pangeran itu. Pangeran pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dan berdansa dengan si Cinderella. Tetapi tepat jam 12 malam, saat lonceng berbunyi, Cinderella pun pergi berlari meninggalkan pesta itu. Saat itu pangeran juga mengejarnya, tapi dia tidak bisa menemukan Cinderella. Pangeran pun sedih karena dia tidak mengetahui identitas dari si Cinderella ini yang saat itu dia yakin untuk memilihnya sebagai istrinya. Lalu dia menemukan sepatu kaca yang terjatuh di dekat tangga dan dia yakin itu adalah milik si Cinderella. Pangeran pun langsung mengandalkan sepatu kaca tersebut untuk menjadi petunjuk agar bisa menemukan si Cinderella. Dia mengutus semua pengawal pergi ke desa bersama dirinya, mencari siapa kakinya yang pas memakai sepatu kaca itu akan menjadi istrinya. Tetapi seluruh gadis di desa itu gak ada kakinya yang cocok dengan sepatu kaca tersebut. Bahkan kedua kakak tirinya memaksa untuk memakai sepatu itu, tetapi gagal. Salah satu pengawal di sana melihat si Cinderella dan meminta si Cinderella untuk mencoba sepatu itu. Dan ternyata cocok. Pangeran yang mengetahui hal itu sangat senang dan bahagia telah menemukan gadis yang dia cari dan dia cintai. Lalu Cinderella pun menikah dengan pangeran dan mereka hidup bahagia. Tetapi cerita aslinya sedikit berbeda, di mana cerita ini diceritakan oleh The Grimm Brothers bahwa sebenarnya sepatu itu bukanlah sepatu kaca, tetapi sepatu emas. Ibu tirinya yang memaksa kedua anaknya untuk bisa pas memakai sepatu itu, bahkan mereka sampai memotong kakinya. Tapi sayangnya, ya namanya nggak jodoh ya kan, tetap aja sepatunya nggak pas sama mereka. Lalu akhirnya tetap si Cinderella inilah yang kakinya pas dengan sepatu itu, lalu menikah dengan pangeran. Pada saat di pesta pernikahan, kedua kakaknya datang meminta maaf dan minta simpati kepada si Cinderella agar dikasihani. Tetapi merpati di sana langsung mematuk kedua mata mereka sampai mereka buta. Aduh, ini lebih sadis lagi nggak sih? Kalau versi Grimm bersaudara ini, jangan kalian ceritakan sama anak kalian ya. Bisa kena mental nanti mereka. Jadi cerita ini tentang Princess Rapunzel. Dia dikenal mempunyai rambut yang sangat panjang dan indah, tapi bukan duta sampo ya. Cerita ini ditulis oleh Grimm bersaudara juga, di mana ada seorang gadis cantik yang dikurung di menara oleh ibu angkatnya yang seorang penyihir. Lalu pada suatu ketika, ada seorang pangeran tampan yang naik ke menara itu. Pada saat itu, pangeran yang melihat Rapunzel pun langsung jatuh cinta. Karena apa? Ya sama kayak yang tadi, karena cinta pada pandangan pertama. Lalu mereka berkenalan dan mengobrol, tapi ya namanya laki-laki ya kan. Apalagi mereka berada di satu ruangan yang cuma berdua sama perempuan yang bukan muhrimnya. Syaiton-syaiton di sana pun menggoda mereka. Sama kayak si Sleeping Beauty tadi. Dan Rapunzel yang polos itu pun tergoda oleh rayuan mautnya si pangeran. Mereka pun juga melakukan perbuatan, ya kalian tahu lah ngapain ya kan. Dan akhirnya lagi-lagi Rapunzel pun hamil. Gak pantas dicontoh ini. Sampai kapanpun, kalau bukan muhrim, jangan berduaan sama cowok. Nanti
Tahu ya kan? Nanti jadi seperti cerita yang aku ceritakan sebelumnya. Di kos-kos angker tuh. Gak mau kalian kan jadi koleksi cerita horor aku selanjutnya. Lalu saat itu, ibu angkatnya tahu bahwa si Rapunzel ini telah kotor dan sudah dinodai oleh seorang laki-laki. Ibunya langsung murka. Pangeran itu langsung dilempar dari atas. Dan akhirnya pangeran itu pun meninggal. Katanya matanya sampai keluar loh. Sadis sekali nggak tuh? Dan nasib si Rapunzel pun nggak jauh beda. Dia diusir sampai jadi pengemis di jalanan, melahirkan dan membesarkan anaknya sendiri. Anaknya kembar lagi. Tapi itu kan versi dongeng aslinya. Lalu dikembangkan lagi menjadi versi kisah romantis yang indah. Di mana mereka selamat dari menara itu dan kembali ke keluarga aslinya. Lalu menikah dan hidup bahagia selamanya. Tapi cerita ini terinspirasi dari kisah nyata loh. Di mana memang ada seorang wanita yang dikurung di menara. Tapi bukan sama ibu penyihir. Melainkan dikurung oleh ayah kandungnya sendiri. Pada tahun 1275, ada seorang pria bernama Jacobus de Voragine yang menulis sebuah kisah dari seorang gadis Italia bernama Barbara yang tinggal bersama ayahnya bernama Dioscorus, di mana ayahnya adalah seorang pedagang sukses yang kaya raya dan mempunyai status sosial yang tinggi. Barbara ini juga dikenal sebagai kembang desa atau wanita tercantik di sana. Jadi banyak nih para lelaki yang mau melamar dia untuk dijadikan istri. Dari rakyat biasa, pedagang-pedagang, sampai pengusaha-pengusaha di sana, semua jatuh cinta sama dia. Tetapi karena ayahnya memiliki status sosial yang tinggi, dia mempunyai kriteria sendiri untuk bisa menikah dengan anaknya. Diwawancara dah tuh semua orang yang mau melamar si Barbara ini sampai lulus. Dan si Barbara ini pun gak boleh ketemu sama cowok manapun, supaya dia gak jatuh cinta sama yang bukan pilihan bapaknya. Tapi si Barbara ini juga agak barbar orangnya. Saat itu dia memberontak. Pak, ini kan hidup aku, kenapa bapak jadi ikut campur? Aku yang memilih siapa yang akan jadi suamiku, bukan bapak. Akhirnya bapaknya marah dan membangun sebuah menara yang tinggi, lalu mengurung si Barbara tinggal di atas sana. Jadi kalau si Barbara butuh sesuatu, atau pelayan-pelayan yang mau mengantarkan makanan buat dia, itu pakai timba. Tahu nggak kalian yang ditarik-tarik gitu? Yang kayak ada di sumur. Jadi bukan pakai rambut kayak di dongeng itu ya. Bisa nyut-nyutan lah itu kepala kalau misalnya ditarik-tarik gitu ya kan. Lagian ada-ada aja itu yang bikin cerita dongeng. Masa naik ke menara pakai rambutnya sampai atas apa nggak berair-air itu mata si Rapunzel. Sakit pasti kepalanya. Mana zaman dulu nggak ada Paramex ya kan? Lalu salah satu pelayan di sana menyelipkan sebuah buku tentang ajaran agama Kristen. Kayak Alkitab gitu kali ya. Barbara pun langsung membaca buku itu. Dia tersentuh dan akhirnya mendalami ajaran itu. Tapi pada waktu zaman Romawi kuno, dulu ajaran agama Kristen ini masih ilegal. Dan saat bapaknya mengetahui anaknya telah mempelajari agama yang ilegal, dia langsung murka dan menyerahkan anaknya ke pihak yang berwenang untuk dihukum. Karena di sana pada zaman dulu itu seperti tindak kejahatan. Bahkan katanya bapaknya ini sampai tega menyeret anaknya dengan menjambak rambut panjangnya sampai ke pengadilan. Barbara pun langsung dihukum dengan dikuliti gitulah katanya. Dan dilempari pakai batu. Bapaknya sendiri juga lah yang memenggal kepala anaknya sampai tewas. Cerita ini yang paling serem gak sih? Tapi serem juga ya zaman dulu. Hukumannya gak main-main. Cerita ini ternyata adalah sebuah dongeng karya Hans Christian Andersen yang berjudul The Snow Queen pada tahun 1844, di mana di cerita aslinya itu ada seorang penyihir jahat yang membuat sebuah cermin ajaib. Pokoknya cermin itu bisa mengubah semua hal menjadi buruk. Misalnya ada sebuah taman yang sangat indah, tetapi di cermin itu hanya tumpukan sampah yang menjijikkan. Pokoknya hal apa yang indah di cermin itu dibuat jadi sebaliknya. Lalu suatu saat cermin itu hancur berkeping-keping dan pecahannya udah menyebar ke seluruh negeri. Dimana katanya jika cermin itu mengenai hati seseorang, efeknya akan membuat hati orang itu menjadi sedingin es. Maksudnya dimana hati orang itu menjadi buruk sangka, iri hati, dengki. Pokoknya semua hal akan dipandang jelek lah sama orang itu. Lalu diceritakan ada dua orang sahabat bernama Kai dan Garda. Si Garda ini cewek ya, si Kai cowok. Pada saat itu, si Kai sedang berjalan-jalan
dan gak sengaja terkena serpihan itu, yang membuat si Kai ini melihat seluruh dunia semua gak ada yang benar. Pokoknya jelek lah semuanya, kecuali saat dia melihat salju. Kalau lihat salju, pandangannya itu hanya salju itu aja lah yang cantik, putih, bersih, dan selalu bikin dia nyaman. Karena dia melihat salju aja nih yang bener. Akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di wilayah salju. Sampai suatu hari si Kai ketemu tuh sama si Ratu Salju, dan dia diajak ke istananya. Ternyata si Ratu Salju itu adalah penyihir jahat yang tadi. Dia mempengaruhi si Kai agar mau melupakan keluarganya dan sahabatnya si Garda. Setelah Kai meninggalkan semuanya, si Kai malah jadi tawanannya. Lalu Garda sahabatnya ini berusaha untuk menemukan si Kai dengan menempuh perjalanan panjang dan berbagai rintangan-rintangan sampai akhirnya Garda menemukan si Kai. Lalu Garda yang sudah lama mencintai si Kai melihat si Kai sudah terkulai lemas. Garda pun langsung menangis dan mencium si Kai pada saat itu. Akhirnya kutukan dari serpihan kaca itu hilang dan Kai kembali menjadi Kai yang dulu. Udah gitu aja sih, gak sadis-sadis sekali kalau yang ini. Tapi dari semua cerita yang aku ceritakan tadi, cuma Cinderella dan cerita ini happy ending ya kan? Hanya saja, di cerita Frozen ini, pemeran utamanya si Elsa itu ternyata penyihir jahat. Tetapi ceritanya sudah diubah menjadi si Elsa ini adalah gadis yang baik, yang menggunakan kekuatannya untuk menolong semua orang di desanya. Tamat! Yeay! Akhirnya selesai! Seru nggak? Gak serem-serem kali kan? Dan gak ada yang jumpscare juga kali ini. Sebenarnya masih banyak cerita dongeng lainnya yang ceritanya gak kalah plot twist. Tapi cukup ini dulu aja ya. Insya Allah kalau banyak yang nonton, nanti ada part 2-nya. Oke guys, itu dulu cerita kali ini. Mana yang lebih kalian suka? Silahkan komentar di bawah ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nyalakan juga notifikasinya agar kalian tahu setiap aku upload video baru. Oke guys, see you next video. Bye-bye.